Sehat. Alhamdulillah. Posisi anak sekalian, mari kita seperti kita kelas untuk siapkan sebelum kita masuk pada materi. Silakan kita kelas. Istain. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Ya, anak sekalian, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa masing-masing. Saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, anak sekalian, materi kita pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu saya cek kehadiran siswa sekalian. Siapa tahu ada yang tidak sempat hadir, oleh itu saya cek dulu ya. Coba dengarkan namanya. Adik, sabar adik coba. Coba pulang ya. Jabir. Adik Pak. Rehan. Adik Pak. Muhammad Sudiono. Hadir Pak. Sakit. Hadir Pak. Coba ya. Muhammad Sudiono. Hadir Pak. Safarudin. Adik Pak. Suci Azno. Hadir Pak. Meisha Zulfaiza. Hadir Pak. Nur Ainun. Hadir Pak. Isur. Hadir Pak Guru. Lajede. Adik Pak. Isman. Adik Pak. Hasran. Hadir Pak. Sulaiman Arif. Adik Pak. Ahmad Furqon. Hadir Pak. Rahul. Hadir Pak. Nurjana. Hadir Pak. Paginanda Mandia. Adik Pak. Relis. Hadir Pak. Ya, anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut di materi kita pada hari ini, saya ingatkan kembali tentang materi pertemuan sebelum hari ini, yaitu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi hari ini kita masuk materi kita, yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Pada materi hari ini, yaitu kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, di sini ada beberapa sub materi yang harus kita bahas pada kesempatan ini, yaitu pertama kita akan melihat tentang peta kota Madinah. Kemudian yang kedua, kita akan membahas bagaimana kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang ketiga, kita akan membahas bagaimana persoalan kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Lanjut, yang keempat, kita akan membahas tentang bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Dan yang terakhir adalah bagaimana kondisi politik yang ada pada saat itu di masyarakat Madinah. Bapak Guru akan menampilkan 4 gambar. Ini gambar pertama. Lanjut, ini gambar kedua. Kemudian ini gambar ketiga. Kemudian ada gambar keempat. Ya, di sini Bapak Guru menampilkan
gambar bagaimana saat itu masyarakat di Madinah. Ini adalah gambar. Jadi kalian tinggal amati kira-kira menurut pendapat kalian gambar ini menjelaskan tentang apa? Ya, silakan Mbak Jejen. Itu kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Menjelaskan tentang Kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. kepercayaan masyarakat Madinah Sebelum Islam. sebelum Islam. Lanjut, gambar yang kedua. Siapa yang tahu di gambar kedua ini menjelaskan tentang apa? Silakan. Siapa tahu? Ya Pak, saya Pak. Ya, silakan. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Menjelaskan tentang Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya Pak. Nah, itu secara umumnya. Secara umumnya. Kondisi sosial. Iya. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kemudian ada gambar ketiga. Iya, silakan. Siapa namanya? Saya Pak. Relis Pak. Relis. Silakan Relis, silakan jelaskan menurut pendapat Anda tentang Menjelaskan tentang kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. menjelaskan tentang Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. iya, pintar sekali. Ya, kita lanjut gambar keempat. Saya Pak. Iya, silakan. Gambar keempat menjelaskan tentang kondisi politik masyarakat di Madinah sebelum Islam. Menjelaskan tentang kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. yang di belakang bisa lihat. Iya. Jadi inilah peta kota Madinah sebelum masuknya Islam. Jadi di sini ini secara keseluruhan. Nah, tapi Madinah itu ada di sini. Ya, kalau kita lihat dari atas memang kota Madinah. Ini Mekah yang kita bahas minggu lalu ya. Misalnya itu pola dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi di sini pada saat itu. Sekarang kita masuk di Madinah. Jadi kalau sekarang lagi trennya itu persoalan Israel sama Palestina, di sini dia Israel. Lihat ada negara Yaman yang membantu Israel. Itu dia luncurkan rudalnya dari sini. Lewati Saudi Arabia masuk ke Israel. Ya lanjut. Yang kedua, kita membahas tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW di Madinah, di sana dikenal dengan nama Yasrib. Jadi kotanya itu bernama Yasrib. Jadi penduduknya saat itu mereka adalah suku Arab. Tadi kita lihat di peta adalah banyak orang-orang Arab di sana. Kemudian agama yang dianut mereka yaitu agama Yahudi, Nasrani, ya. Agama yang dianut mereka adalah agama Yahudi, Nasrani, Pagan. Kemudian Yahudi itu adalah bangsa saat itu dikenal sebagai bangsa Yahudi, terkenal mereka. Jadi di bangsa Yahudi itu ada beberapa suku. Yang pertama Bani Hainuka. Kemudian ada Bani Nadir, Kemudian ada Bani Gathawar, Safan. Dan Bani Quraidah, yang menganut agama Nasrani adalah Bani Nasran, yaitu Bani. Nasran, Kemudian ada agama paganisme. Agama paganisme itu mereka ini percaya pada alam, benda-benda gaib.
biasa kalau kalian kenal itu namanya ada namanya ajimat, biasa kan ada percaya pada keris. Nah, mereka percaya pada matahari, percaya pada namanya dewa matahari, dewa bulan, segala macam. Itu kepercayaan daripada kaum Quraisy jangan di Mekah saat itu. Jadi di Madinah ini saat itu ada dua suku, yaitu Quraisy sama suku Mekah. Jadi sisanya Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Ghatafan ini sama Bani Quraidah, kemudian Bani Nadir. Sisanya yang menganut agama Yahudi dan Nasrani itu mereka menganut agama paganisme. Iya. Kondisi sosial masyarakat Yathrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah saat itu. Mereka memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Di Madinah saat itu ada yang disebut namanya ras Semit. Ras Semit ini adalah ras Nabi Ibrahim saat itu. Artinya Nabi Ibrahim itu berasal dari ras Semit. Kemudian Nabi Ibrahim saat itu memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak. Maka terbagilah dua suku saat itu. Arab itu melalui Ismail, kemudian Yahudi melalui Isa. Kedua bangsa tersebut berkembang menjadi beberapa suku atau kabilah. Yang pertama adalah kabilah Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj berasal dari nama dua orang laki-laki kakak beradik yang berasal dari salah satu kabilah Arab Selatan yang suku besar, yaitu suku besar di Yaman, yaitu suku Az. Dari dua keturunan tadi terpecah menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan dan berperang. Jadi saat itu mereka bersaudara, artinya saling berperang saat itu. Jadi mereka itu berperang selama 120 tahun. Berapa kali umurnya kita itu kalau bisa sampai 120 tahun. Jadi dari kedua kelompok tersebut memiliki daerah kekuasaan sendiri di kota Madinah. Jadi kota Madinah saat itu terbelah menjadi dua. Kabilah Aus menempati wilayah dataran tinggi di selatan dan timur. Kemudian kabilah Al-Khazraj tinggal menempati wilayah dataran rendah di utara Madinah. Jadi mereka itu kaum Khazraj itu tinggal di bagian utara, kemudian kabilah Aus itu tinggal di bagian timur dan di Madinah itu dan bagian selatan. Selanjut, kabilah Aus mendiami wilayah-wilayah pertanian yang kaya di Madinah saat itu. Mereka bertetangga dengan kabilah-kabilah Yahudi, sedangkan kabilah Khazraj mendiami wilayah yang kurang subur dan bertetangga dengan kabilah Yahudi yang besar. Ini Qainuqa. Saat itu terkenal memang Bani Qainuqa itu luas wilayah kekuasaannya. Kemudian yang kedua, masalah kabilah Yahudi. Jadi di Madinah saat itu ada 3 kabilah besar. Kabilah itu kelompoknya, kelompok kabilah besar, yaitu suku Qainuqa, Nadir, dan Quraidah. Jadi mereka saat itu yang diprioritaskan itu adalah laki-laki. Kenapa? Karena mereka itu hidupnya hanya berperang. Jadi untuk menguasai suatu wilayah itu harus mereka melalui jalan berperang. Jadi saat itu jumlah laki-laki yang ada di suku
Kainuka itu adalah kurang lebih 2.000 orang. Tetapi yang bisa dipercaya atau bisa berperang mereka hanya mencapai sekitar 700 orang. Kemudian ada Bani Nadir. Bani Nadir, jumlah laki-laki yang bisa berperang itu kurang lebih 700 hingga 900 orang. Kemudian begitu juga ada Bani Quraiza. Jadi dari 3 suku itu mereka tidak sepaham. Jadi mereka selalu tidak harmonis. Ada sedikit masalah perang, sedikit masalah perang. Kita lanjut. Ya, lanjut. Ketiga, masalah kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Secara geografis, jadi di sini ada Yathrib ya. Tadi di awal kita sudah jelaskan bahwa di Madinah saat itu masih terkenal dengan nama Yathrib. Jadi makanya di materi kita ini sering yang disebut adalah Yathrib. Yathrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taif dan Mekah. Yathrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan. Jadi saat itu perdagangan dari Yaman ke Jordan sana itu lewat Yathrib atau Madinah. Jadi kemudian Yathrib juga termasuk daerah subur di sekitar kawasan tandus. Jadi saat itu Yathrib karena mereka berkuasa sehingga yang dia tempati adalah hanya daerah-daerah subur. Yathrib berbeda dengan kota Mekah di kondisi alam dan watak penduduknya. Yathrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Jadi pertanian dan perkebunan saat itu masyarakat Madinah saat itu adalah mereka fokus pada perkebunan kurma dan anggur. Di Madinah juga terkenal dengan pabrik parfum. Jadi di sana banyak juga yang menjual parfum, yang menjual alat-alat bangunan. Jadi mereka ada peluang karena pedagang dari Yaman ke Palestina ke Israel sana lewat Madinah. Kemudian kita masuk materi selanjutnya itu kita berbicara masalah kondisi politik masyarakat Madinah. Ya, jadi di Madinah saat itu sistem politiknya beda dengan kita di Indonesia. Di Indonesia ini terkenal dengan politik demokrasi. Jadi di Madinah itu mereka yang memegang kekuasaan itu adalah setiap suku. Mereka tidak ada namanya raja, tidak ada namanya perdana menteri, tidak ada namanya presiden seperti di Indonesia, tidak. Jadi yang memegang kekuasaan itu adalah di tangan suku. Kayak kita di Papua. Di Papua itu kalau sudah bicara kepala suku, maka itulah yang akan dengar. Jadi di sana itu setiap suku itu ada kepala sukunya. Jadi itulah yang memegang pemerintah. Mereka tidak dikenal dengan sistem kerajaan, sistem perdana menteri atau sistem republik seperti presiden. Jadi suku yang pertama kali tinggal dan menguasai Yathrib saat itu adalah suku Manusia. Jadi itulah tadi materi kita. Jadi sebelum Bapak Guru menyimpulkan materi kita, saya akan membagi kelompok. Di sini sudah ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ini Nah, yang ini lagi. Menghadap ke belakang ini. Masuk di sini. Iya, yang di belakang Sulaiman.
kelompoknya sudah terbentuk? Sudah Pak. Jadi di bagian sini, bagian selatan, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ketua kelompoknya sudah ada? Sudah. Ya, jadi kelompok 1 menjelaskan tentang bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Bisa dipahami? Bisa. Oke, mana kelompok 2? Kelompok 2 menjelaskan tentang bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Ya. Kelompok 3 Kemudian kelompok 3 bagaimana kondisi ekonomi menjelaskan tentang Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. kelompok 4 menjelaskan tentang bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke. Iya. Kelompok 1 mana? Iya. Sudah siap dengan jawabannya? Oke. Sekarang bagaimana tadi pertanyaannya? Bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam? Ya, silakan kelompok 1 menjawab. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Madinah dikenal dengan nama Yastrib yang penduduknya dari etnis Arab. Ya. Agama dan kepercayaannya Yahudi, Nasrani, dan Bagus. Gimana? Jelas? Sekarang bagaimana kelompok 2? Sudah siap dengan jawabannya? Kelompok 2? Ya, Sudah siap dengan jawabannya? Iya. Tadi apa pertanyaannya? Bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah? Bagaimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam? Mana ketua kelompoknya? Iya, silakan dijawab. Keadaan sosial masyarakat Yasrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab Yahudi. Oke, terima kasih kelompok 2. Iya. Mana kelompok 3? Iya. Silakan. Bagaimana? Soalnya tadi sudah ada. Sudah ada Pak. Apa soalnya tadi? Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Islam? Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah Sebelum Islam. Ya, silakan. Mana ketua kelompok? Ya, silakan dijawab. Secara geografis, Yastrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan tandus yang populer dengan sebutan Hijaz sebelum Taif dan Mekah. Yastrib jalur perdagangan antara Yaman di selatan dan Syara utara. Yastrib kota termasuk dan subur akan pertanian dan perkebunan. Kota Yastrib terkenal sebagai penghasil kurma dan anggur. Yang paling populer adalah pabrik parfum. Ya Pak, sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Iya Pak. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Kelompok pertama sekali. Kelompok keempat mana kelompok keempat? Iya. Soalnya bagaimana tadi kelompok keempat? soalnya bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Bagaimana kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam? Mana ketua kelompoknya? Ya, silakan dibaca jawabannya. Yastrib tidak menerapkan model pemerintah seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakat. Kekuasaan berada di tangan suku atau kelompok tertentu tergantung kepada siapa yang paling kuat di antara mereka. Perang atau antar suku dan kelompok sering terjadi. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Mekah. Iya. Berikan aplaus untuk kelompok kita.
Iya, anak-anak sekalian, saya dengar tadi jawaban dari kelompoknya masing-masing. Alhamdulillah bagus sekali, berarti semua sudah paham pada materi yang ada. Jadi sekarang kita masuk pada kesimpulan. Ya anak sekalian, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulan daripada materi kita pada hari ini adalah masyarakat Madinah sebelum Islam datang adalah menyembah kekuatan-kekuatan alam. Jadi mereka itu menyembah kekuatan alam seperti yang saya sampaikan pertama tadi, di mana mereka menyembah bulan, menyembah matahari. Kemudian mereka hidup sesuai dengan tradisi warisan nenek moyang. Praktek peribadatan mereka bertentangan dengan agama Yahudi dan Nasrani. Karena itu sering terjadi perselisihan dan keributan antara mereka dengan pemeluk agama Yahudi. Sebelum Islam datang, sudah terdapat pabrik di kota Yastrib saat itu. Terdapat beberapa pabrik yang sebagian besar dikelola oleh orang-orang Yahudi. Karena memang saat itu yang banyak itu adalah orang Yahudi, yang berkuasa juga adalah orang Yahudi. Jadi Bani Qainuqa adalah kabilah Yahudi yang terkaya di Madinah saat itu. Meski jumlah mereka tidak banyak. Jadi Qainuqa itu adalah salah satu suku yang boleh dikata suku yang kuat. Lanjut. Di Madinah terdapat banyak pasar yang terkenal pasar Bani Qainuqa. Kemudian di sana juga terdapat toko minyak wangi. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok yang 4 tadi, bahwa di sana ternyata ada pabrik kargo. Di sana bermacam-macam juga jual beli lainnya, seperti sesuai dengan ajaran Islam maupun tidak. Jadi keadaan sosial masyarakat Madinah atau Yastrib sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa kemiripan dengan keadaan di Mekah. Kemudian kesimpulan ketiga, suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berperang satu sama lain. Jadi mereka tidak ada harmonisnya. Yastrib memiliki dua kebudayaan, yaitu kebudayaan Arab dan kebudayaan Yahudi. Kedua kebudayaan tersebut jelas memiliki tradisi yang berbeda. Sekalipun terdapat orang-orang Arab yang memeluk Yahudi dan terjadi hubungan perkawinan di antara mereka, tapi sikap dan pola hidup bangsa Yahudi dan Arab berbeda. Sedangkan kondisi politik Madinah sebelum Islam datang adalah masih berbentuk suku atau kabilah. Jadi mereka di sana tidak mengenal namanya kerajaan, tidak mengenal bagaimana perdana menteri, tidak mengenal bagaimana presiden. Jadi di sana sistem kesukuan. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Jadi dari saya sekian dan terima kasih atas perhatian. Pertemuan hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa dalam hati masing-masing. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Pulang sebentar langsung di rumah masing-masing ya. Ya, Pak. Silakan ketua kelas. Stain, Kiaman, Salaman.